Sikaralaba sande de sandaralaba stop. Itu bukan bahasa roh. Nah itu gimana tuh Bapak Billy? Nih, Paulus juga bilang di ayat 39 nih. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia. Iya. Untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kan. Ada orang mungkin nggak bisa. Dan memang itu Alkitabiah. Iya, itu nggak Tuhan juga nggak syarat masuk surga karena bahasa roh. Syarat masuk surga kan karena terima Yesus, percaya ya, bukan saya sampai setia sampai akhir kayak gitu. Theoltalk, teologi berbicara teologi. Oke, nah Theoltalk hari ini kita mau bahas ada video nih. Kita mau react video tentang ngebahas bahasa roh. Iya. Nah, kita tampilin dulu videonya. Nih videonya. Ya. Sikaralaba sande de sandaralaba stop. Itu bukan bahasa roh. Itu bahasa WL gua di gereja zaman dulu waktu sebelum bertobat. Setelah gua tegur sih udah bertobat, udah nggak lagi nih kayak gitu. Yuk kita baca tentang bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 23 Paulus bilang, jadi kalau semua orang di gereja pada ngomong pakai bahasa roh barengan, terus ada orang luar atau yang nggak percaya masuk, kira-kira mereka bakal bilang nggak sih, kalian tuh pada gila ya? Di sini Paulus ini udah jelas-jelas menegur dengan sadis ya. Praktek bahasa roh abal-abal yang dipakai di gereja Korintus. Mereka sama-sama berbahasa roh, tanda kutip ya. Dan Paulus menegur dengan keras. Tapi kenyataannya apa? Banyak aja masih gereja yang pakai. Terus, apa yang harus kita lakuin? Stop bahasa roh palsu. Kalau ada kamu yang masih pakai beginian, stop. Itu bukan bahasa roh. Dan juga kalau kamu ada di gereja atau tempat yang semuanya berbahasa roh, nggak usah ikut-ikutan. Oke? Sikaralaba bukan bahasa roh. Nah, video ini ada yang bilang bahwa Paulus itu menegur karena Bahasa rohnya palsu. orang-orang yang melakukan bahasa roh dalam kumpulan ibadah dikatakan bahasa rohnya palsu. Jangan sampai orang-orang pada datang akhirnya bingung, akhirnya keluar. Nah itu gimana tuh Bapak Billy? Nah ini sih sebenarnya ini hermeneutika dasar sebenarnya. Betul. Maksudnya apa? Kalau kita baca Alkitab harus tahu konteks. Dan kita nggak boleh baca satu ayat doang untuk tahu konteks. Tampilin ayatnya kali ya. Ya. Ini gue bacain konteksnya dalam 1 Korintus 14. Sebenarnya konteksnya dari ayat 1, cuman kepanjangan. Cuman gue mau bahas dari yang ayat 23 sampai ke ayat 28. Teman-teman bisa dengerin sendiri apa yang dimaksud Paulus. Karena kan dari teman kita yang, saudara kita yang bilang bahasa roh itu palsu, gitu ya. Jadi dia pikir 1 Korintus 14 ayat 23 ini berkata bahwa ini palsu nih. Itu makanya ditegur Paulus karena bahasa rohnya palsu. Padahal di sini Paulus tidak mengatakan bahwa bahasa rohnya palsu. Betul. Dan kedua, bahwa Sikaraba itu bilang itu bukan bahasa roh, bukan bahasa roh. Bahasanya WLDA yang dulu. Iya, tapi nanti kita bahas nanti gitu. Nah, gue bacain dulu. Apa sih maksudnya Paulus sebenarnya di ayat 23 ini? Dia berkata begini. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang luar dan orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Di situ udah menyatakan bahwa ini bahasa roh memang tidak jelas. Makanya sampai kalau orang nggak ngerti dikira gila. Satu. Tetapi kalau kamu semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman, gue singkat aja ya, diyakinkan semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Langsung gue turun ke bawahnya ke ayat 26 sampai 28. Karena sebenarnya kalau di Alkitab di surat aslinya itu kan nggak ada perikop. Langsung Paulus nyambung lagi. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah. Atau perhatiin karunia bahasa roh.
Paulus sendiri bilang kalau ngumpul salah satunya kita harus mempersembahkan karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau 3 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang yang menafsirkannya. Betul. Jadi ya jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi jelas di sini maksudnya Paulus bukan mengatakan bahwa bahasa rohnya itu palsu. Betul. Jadi waktu kita berbahasa roh di dalam misalnya kita kumpulan ibadah dan kita berbahasa roh, yang Paulus maksud kenapa kita dibilang gila? Karena nanti takutnya ada orang nggak beriman, orang baru mau percaya Yesus datang, ini ngomong apa sih? Kayak kumur-kumur kayak gitu. Betul. Tapi bukan berarti itu palsu, bukan. Betul. Ini soal etika aja menurut gua. Etisnya. Tapi Paulus sendiri bilang kalau mau berbahasa roh di dalam kumpulan jemaat harus ada yang menafsirkan. Nah, dan kita juga harus ngerti teman-teman bahwa Paulus sendiri pun, nah ini yang suka banyak orang yang menyerang bahasa roh tapi mengambil sepotong ayat-ayat di 1 Korintus 14 ini kan, salah satu saudara kita itu juga dia cuma ngambil satu ayat itu tidak sesuai konteksnya, langsung menyimpulkan bahwa bahasa roh itu palsu. Nah itu padahal di sini kita lihat ya, nih di ayat keduanya bilangnya gini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Itu aja udah satu clue bahwa bahasa roh itu nggak jelas sebenarnya. Dan nggak bisa dimengerti. Nah makanya kita harus mengerti juga ada namanya glosolalia, ada senolalia. Betul. Itu nanti. Berarti di sini kita udah ngambil satu kesimpulan bahwa yang namanya bahasa roh itu nggak ada satupun yang ngerti, cuma Tuhan dan kita yang ngerti. Kita pun juga nggak ngerti. Sebenarnya cuma Tuhan. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata manusia yang membangun manusia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, glosolalia, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Gitu guys. Jadi bukan soal bahasa roh palsu ini. Bukan. Ya pertanyaannya cuman kita baikin ke orang saudara kita tersebut, ya kan? Kalau dibilang bahasa roh palsu, yang aslinya mana? Yang aslinya gimana? Aslinya itu gimana? Kalau bahasa roh itu salah, yang benarnya yang mana? Ya kan? Betul. Jadi tolong tunjukin gitu kan. Maksudnya, tolong tunjukin. Ya biar kita bisa mempraktekkan bahasa roh yang kita asli, pelajarin, yang benar. Kita pelajarin. Gitu. Jangan cuma bilang bahwa itu bahasa WL-nya, itu bahasa ujung-ujungnya dia menyatakan orang ya bahasa roh itu palsu karena dia nggak ada clear loh. Dia nggak clear, dia nggak bilang bahasa rohnya nggak salah. Nah itu harusnya penting tuh. Tapi dia cuma bilang dari sepotong ayat yang dimana juga dia ayatnya juga dia tafsirkan dengan sembarangan, bahkan dia nggak baca sesuai konteks, ya itu kan dia nggak baca tuh. Dia sederhanakan dengan perkataannya dia salah lagi, maksudnya kan gitu. Dan banyak yang percaya. Maksudnya hal demikianlah yang harusnya dia nggak ngasih tahu bahwa bahasa roh yang itu salah. Dia nggak ngasih tahu gini, dia nggak ngasih tahu bahasa roh itu sebenarnya nggak salah, tapi ada yang palsu gitu. Dia cuma ngasih tahu yang melakukan kesalahan. Dia cuma menafsirkan ayat itu sebagai itu yang palsu. Dan dia nggak bilang bukan bahasa rohnya yang salah. Itu kan harus penting tuh. Jadi dengan katanya orang bakal banyak bilang berpikir bahasa roh itu salah. Praktek bahasa roh. Padahal di sini Paulus dengan tegas bilang, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus yang bilang nih di ayat 18. Nanti teman-teman buka sendiri 1 Korintus 14 ayat 18. Aku berkata-kata bahasa roh lebih daripada kamu. Berarti kan dia bisa berjam-jam. Bahasa roh berjam-jam. Dan ingat, berarti dia rasul palsu tuh kalau karena bahasa roh kan palsu. Nih, Paulus juga bilang di ayat 39 nih. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia. Untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kan di satu pasal yang sama yang dibilang itu palsu. Baik ya, akhirnya kita kesimpulan bahwa
praktek bahasa roh tuh ya nggak palsu lah. Misalnya kalau dibilang palsu kan, praktek bahasa roh yang dimaksud tuh palsu gitu. Padahal jelas sendiri bahasa roh itu tidak boleh dilarang orang berbahasa roh. Nggak boleh. Dan kita dengar tadi Paulus juga bilang bahwa emang bahasa roh itu tidak bisa dimengerti manusia. Iya. Ya kalau kita bisa ngerti bahasa manusia, itu bukan bahasa roh. Betul. Bahasa roh itu kan bahasa yang atau apa ya di atas beyondnya bahasa. Gue punya pemikiran gitu untuk bahasa roh ya, punya pemikiran pribadi. Salah satu kejatuhan Inggris Nazi melawan Inggris pada waktu itu dan difilmkan di satu film namanya Imitation Game. Salah satunya adalah mecahin namanya Enigma. Betul. Si Alan Turing. Enigma tuh simple, dia memecahin komunikasinya antara si Naji sama si Naji sehingga dia tahu strateginya apa. Menang atau Inggris. Itu gini loh. Kenapa bahasa roh tidak bisa dimengerti? Komunikasi antara kita sama Tuhan. Betul. Karena biar setan nggak ngerti komunikasi kita sama Tuhan. Ya, karena cuma Tuhan yang ngerti. Iya, Tuhan yang tahu strateginya. Setan nggak tahu strateginya. Soalnya dibilang tidak seorang pun yang mengerti bahasa roh. Kita yang ngalamin bahasa roh ya. Kita sering ngerasain ketika kita bahasa roh, kita kayak merasa ada kemenangan nih dalam diri kita. Merasakan ada hadirat Tuhan. Iya. Nah, mungkin jadi pertanyaan gini. Gitu. Kenapa harus laba-laba? Nah, kalau gue boleh kesaksian, gue dapat bahasa roh itu SD. Waktu lagi semacam ibadah sekolah minggu. Nah, waktu itu gue inget banget yang tumpangin tangan gue itu adalah Pak Ari, wakil gembala dari Rayon 9. Nah, waktu itu gue keadaan gak serius. Dan pada waktu itu ngerti gak sih lagi sekolah minggu? Jarang orang pakai bahasa roh. Dan lu gak expect itu masih kecil. Gue masih SD, Pak. Iya, kagak ngerti apa-apa. Dan lagi ibadah. Seperti anak SD lainnya, gue main sama temen gue. Gue gak serius ikutin ibadah, gue cuma mau main. Dan di situ pada waktu itu gue inget banget gak ada yang berbahasa roh. Karena lagi ibadah sekolah minggu. Gak ngerti juga kan anak kecil. Dia doain satu-satu. Nah, waktu dia udah mau deket gue pura-pura serius. Ingat, pura-pura serius. Karena waktu itu gue lagi main sama temen gue, pura-pura serius, so nunduk gitu. Pas dia tumpang tangan, gue ngerasa tuh badan panas, bener-bener kayak kebakar. Dan tiba-tiba gue ngomong, tiba-tiba mulut gue bergerak sendiri. Dan dari dada gue kayak keluar sebuah kata gitu. Kayak gitu. Gue nggak. Dan itu pertama kali gue ngerasain dan sampai detik ini gue masih pakai itu gitu. Gue mungkin nggak sure raba-raba, gue nggak gitu. Cuman itu yang gue dapetin di SD dan sampai detik ini masih gue pakai. Dan itu bukan satu hal yang gue pelajarin. Ada yang pernah ngomong, lu karena pernah denger aja. Pak, gue masih SD. Kenapa gue? Oke, sekalipun gini, gue denger orang main musik, main gitar, bagus sih mainnya. Apa bisa gue langsung tiru? Betul. Kan harus dipelajarin dulu. Lah ini gue nggak dipelajarin, tiba-tiba langsung dapet. Berarti ditumpang tangan. Berarti jelas tuh, itu namanya karunia. Ya dikasih langsung dari surga kan. Dan dari atas itu memang sesuai dengan apa yang kisah para rasul. Tumpang tangan, baptisan roh, berbahasa roh. Gitu. Itu gue alamin sendiri. Jadi kalau dibilang kenapa harus rala-bara, ya mungkin itu karunia yang Tuhan karena gue sendiri pun yang gue dapet seperti itu kurang lebih gitu. Jadi memang kayak orang nge-rap. Tapi itu yang gue dapetin dan itu yang gue dapetin secara natural. Gue nggak buat-buat, gue nggak latihan dulu. Karena pada waktu itu setupnya gue lagi main, gue lagi bercanda sama teman-teman gue lagi nggak serius. Tiba-tiba Roh Kudus turun ngebaptis gue langsung dapet itu. Sampai hari ini itu yang gue pakai. Sama kayak gue kan kalau di gereja Pentakosta kan udah lama juga. Itu pendeta gue yang dulu tuh yang di Gia atau apa tuh kan suka berbahasa roh gitu. Tapi gue nggak bisa, nggak bisa, maksudnya pure nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngikutin. Dan ketika waktu itu gue pindah ke GBI gitu, sama gitu loh. Waktu di YouTube banyak yang berbahasa roh, gue nggak bisa ngikutin gitu loh. Gue kayak apa sih gitu, nggak bisa gitu loh. Dan gue dapetnya itu ketika waktu itu sedang ada ibadah dan ya Tuhan jamah dan akhirnya dapat bahasa tersebut gitu loh. Jadi dengan katanya memang bukan dipelajari dan bukan ikut-ikutan, ya ini karunia intinya tuh gitu. Karena banyak banget orang yang kayak bahasa roh tuh jadi bahan sesuatu yang dipelajari dan lebih dikritisi, dikontroversi gitu. Maksud gue tuh daripada gimana ya karunia namanya daripada dibegituin, lebih baik gue tanya
manfaatnya apa sih bahasa roh itu? Yang lo kenapa sampai sekarang berbahasa roh? Pasti kan ada manfaatnya yang melebihi doa biasa gitu. Walaupun kita tidak bisa membatasi doa juga, tapi ada manfaatnya yang lebih dari kita. Maksud gue, biar kita bertumbuh dengan bahasa roh gitu kan. Kita bisa bertumbuh di dalam bahasa roh. Ada orang mungkin nggak bisa. Dan memang itu alkitabiah. Iya, itu nggak Tuhan juga nggak syarat masuk surga karena bahasa roh. Syarat masuk surga kan karena terima Yesus, percaya ya, bukan saya sampai setia sampai akhir kayak gitu. Jadi ya sayang aja sih kalau bahasa roh hanya cuma dikritisi tapi tidak dirasakan atau tahu manfaatnya gitu. Sayang aja gitu. Kalau menurut kita sih lebih baik daripada lo mengkritisi bahasa roh dengan ilmu yang terbatas, belajarin lagi. Atau lo cuma baru belajar dari satu denominasi gereja yang mungkin tidak memakai bahasa roh, dan akhirnya lo cuap-cuap di media sosial, gitu lo akhirnya kayak menghakimi orang yang sudah berbahasa roh. Ya lebih baik ya yang lo bilang tadi, mendingan ya lo pelajari. Lo bukan pelajari bahasa roh, apa yang pelajari teologinya, teologi bahasa roh. Betul. Gitu. Saya yang terakhir menurut gue sih begini ya, percayalah kita pun juga kalau ada di tempat-tempat yang oikumene sifatnya, berbagai gereja, kita berhenti bahasa roh. Betul. Kita diundang di misalnya acara Natal sekolah, gue juga iyalah itu pasti. Kalau nggak ada bahasa roh keluar itu, ya kan? Kayak gue kemarin di Natalan satu kampus, ya gue tahu itu nggak semuanya gini, gue nggak pakai. Betul. Kita tahu diri lah. Tahu konteks. Kita nggak hajar langsung bahasa roh full gitu, enggak lah. Tapi kalau di gereja kita sendiri, kenapa kita berbahasa roh? Karena banyak orang berbahasa roh, dan orang-orang yang hadir itu nggak ngomong kita orang gila. Maksudnya kayak udah tahu juga. Tiba-tiba datang satu gereja bahasa roh tuh, oh ini sepakat. Maksudnya ya kemana? Kan ada kamar masing-masing nih. Kita lihat satu rumah makanya nih, gitu. Apa yang dibilang Paulus itu kan sebenarnya bukan doktrin, lebih ke etika ibadah. Kalau doktrin kan kayak Yesus Tuhan, itu lo nggak boleh lu ganggu gugat tuh, Trinitas tuh, Roh Kudus. Nah tapi kan kalau ini kan disarankan kamu kalau gini kayak orang gila gitu. Apalagi kan dulu info soal kekristenan nggak kayak sekarang nih, ada sosmed segala macam. Atau mungkin gue nggak tahu latar belakangnya ya. Paulus ngomong gitu di tengah-tengah orang yang doktrinnya bukan bahasa roh. Makanya gini. Iya, makanya kan kita lihat konteks. Kalau kita semuanya kita jadiin doktrin repot. Kayak gini, cewek nggak boleh mengajar. Nah kalau kita jadiin doktrin, mati lah. Nggak ada tuh dosen wanita, nggak ada namanya pendeta-pendeta, gembala wanita, nggak ada. Makanya kita harus lihat konteks, kita harus lihat juga ini ngomongin soal apa sebenarnya. Lebih ke etika kah, atau kalau lebih ke doktrin gitu. Kayak waktu gue khotbah di satu gereja, gue bilang, Bugam, ini di sini bahasa roh. Oh sini bahasa roh aja nggak apa-apa gitu. Baru gue berbahasa roh. Kalau misalkan diundang di GPIB, diundang yang tidak mengenal bahasa roh, jangan lah. Kita diundang di sekolahan aja kita nggak berbahasa. Jadi batu sandungan nanti bos. Nah itu bener lah ya, itu mungkin untuk itu tuh. Jadi standar disangka lo jadi orang gila, ya akhirnya orang cabut. Nah mungkin terakhir nih Pak Billy, Pak Nando, kalau bahasa roh jadi bercandaan gimana? Karena ada orang yang bercanda pakai bahasa roh nih, lagi bercanda, konteksnya nggak ibadah. Oke, konteksnya nggak lagi berdoa nih, lagi bercanda. Misal kita lagi bercanda, tiba-tiba bercanda. Rabasan gitu. Iya, gitu. Wah itu gimana tuh? Ya jangan lah, masa karunia dibercandain. Ya kayak lo menyebut, ya ini emang nggak bisa disamain sih. Cuman maksudnya kayak lo kan apa sih nyebut nama Tuhan sembarangan tuh. Ya kan nggak bisa dong. Kayak Tuhan Yesus. Lu kaget Tuhan Yesus istilahnya gitu kan. Terus bahasa kan doa ya. Lu kayak doa tapi bercanda. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masa kayak makan dah. Ya walaupun nggak bisa disamain ya bahasa roh sama Tuhan Yesus sih. Maksud gua kasih contoh lah. Dikit-dikit lah kayak gitu. Jadi dengan kedua sama yang belum tahu bahasa roh, langsung mundur dia. Gue yang awalnya mau mencoba penasaran bahasa roh, mundur gue. Jadi bahasa roh itu bukan jadi sesuatu yang mahal lagi. Tahu jadi batu sandungan. Jadi kayak batu sandungan. Jadi sebenarnya ya bercanda boleh lah. Tapi kita jangan bercandain bahasa roh, intinya kayak gitu. Pakai bahasa itu kayak Rusia yang susah. Bersih. Kok sama ngerti lah. Oke, demikian video ini. Sampai ketemu dalam video berikutnya dalam satu channel Milenial Bapak.